Selamat sore para peserta webinar yang saya kasihi. Sore hari ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan permenungan dengan tema Duc in Altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saya menginginkan supaya renungan kita pada sore hari ini tidak hanya sebatas sebuah narasi atau untaian kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan atau karya pelayanan nyata. Karena itu sebelum saya menjelaskan atau menghantar Anda semua dalam permenungan yang lebih mendalam tentang apa artinya Duc in Altum atau bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, maka saya mau membawa Anda sekalian untuk melihat apa yang telah saya lakukan untuk mewujudkan perintah Yesus ini, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu dalam pengalaman nyata, terutama dalam konteks Keuskupan Amboina. Pada tanggal 8 Desember 2021, secara resmi Paus Fransiskus mengumumkan saya terpilih sebagai Uskup Diosis Amboina. Dan pada tanggal 19 Desember sampai 4 Januari 2022, saya mengantar para diakon dan sekitar 25 mahasiswa-mahasiswi calon katekis untuk berkatekese di paroki-paroki yang jauh, yang terpinggirkan di Keuskupan Amboina ini. Dan karya itu saya teruskan beberapa kali sebelum tabisan episkopal saya pada tanggal 23 April 2022. Dan setelah tabisan itu pun saya mengajak para diakon, para frater dan calon katekis untuk berjalan bersama saya ke paroki-paroki yang jauh, yang dibatasi oleh lautan yang luas, untuk berkatekese. Dan yang paling terakhir, minggu lalu, saya bersama dengan 2 diakon, 10 mahasiswa-mahasiswi ST Pak Ambon ke Pulau Buru untuk berkatekese. Dan setelah itu mengirim lagi 4 diakon dan frater serta 20 katekis untuk turun ke medan pastoral untuk menjumpai umat kecil di daerah yang paling jauh. Karena itu izinkanlah saya menjelaskan sedikit tentang peta Keuskupan Amboina yang nantinya Anda akan tahu mengapa saya harus memulai karya kegembelaan saya mulai dari pinggiran atau daerah-daerah paroki-paroki yang paling jauh, yang sulit dijangkau di Keuskupan Amboina ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat peta yang ada ini, maka Maluku Utara yang ada di sini, daerah ini, dengan kota yang paling terkenal di bawah Gunung Gamalama adalah kota Ternate.
sedangkan Ambon dia ada di lingkaran ini, dan kota Ambon terletak di titik ini, di pulau kecil ini. Secara geografis atau luas wilayah kita melihat Keuskupan Amboina yang terdiri dari Maluku dan Maluku Utara dikelilingi oleh atau dibatasi oleh beberapa negara sebagai berikut. Bagian paling ujung di sini, barat daya, ada negara Timur Leste. Ini pulaunya Timur Leste. Sementara Keuskupan Amboina masih ada, pulau-pulau ini masih termasuk dalam Keuskupan Amboina. Lihatlah jarak antara Ambon dengan pulau-pulau Kisar dan Leti dan lain, Leti, Moa, Lakor, Semata dan lain sebagainya, sangat jauh. Kalau kita tempuh dengan kapal bisa 2-3 hari baru kita sampai di pulau di sini. Belum lagi dari pulau ke pulau kita membutuhkan sarana transportasi laut, tidak darat karena pulau-pulaunya kecil. Sementara di bagian selatan, Pulau Yamdena di sini, ini juga tidak jauh dari Australia. Australia di bagian bawah sini, dan itu sangat dekat. Ketika laut tenang, maka dengan sendirinya kita bisa berlayar 1 jam kemudian kita sudah melihat pulau Australia yang ada di sini. Sementara di bagian di sana Kepulauan Aru juga ada, ini Pulau Irian Jaya atau Papua, yang tentunya Kepulauan Aru sangat dekat dengan Papua Nugini di bagian di sini. Sementara di bagian utara sana, Kepulauan Morotai Halmahera juga sangat dekat dengan Filipina yang ada di atas atau yang juga dekat dengan Sulawesi Utara atau Keuskupan Manado. Jadi kemarin ketika kami berada di titik pusat keuskupan di sini, lalu saya dengan beberapa mahasiswa dan para imam, suster, diakon kita ke sini. Kita ke Pulau Buru yang terkenal dengan minyak kayu putih dan juga menjadi lumbung beras di Provinsi Maluku. Di sini juga pulau ini terkenal karena dulu menjadi tempat pembuangan bagi para tahanan politik atau yang disebut dilabelkan dengan PKI. Tapi sekarang sudah aman dan memang Maluku menjadikan daerah persawahan di sini menjadi lumbung beras di Provinsi Maluku. Kemarin ketika saya mengirim mahasiswa, mereka harus berlayar 1-2 malam sampai di Pulau Sanana, 1 malam sampai Pulau Sanana, lalu di sini ada Mangole, ini dan ini Tali Abu. Dari Sanana mereka membutuhkan 1 malam lagi dengan kapal laut sampai di Mangole dan sampai di Tali Abu. Kepulauan ini nanti saya akan kunjungi secara resmi pada awal Oktober nanti. Sementara mau ke utara, yang paling jauh Morotai, kita harus dengan pesawat sampai di kota Ternate, juga dari Ternate sampai di sana dengan kapal atau dengan pesawat. Demikian pun ke Pulau Seram. Pulau Seram ini pulau yang sangat besar di Provinsi Maluku, sekitar 17.000 sekian kilometer sekian, dan di sana kita keliling juga berjam-jam dengan transportasi darat atau mobil. Sementara dari sini kalau ke Aru juga dengan pesawat, dan kalau kapal juga memakan waktu berhari-hari lamanya sampai di Kepulauan Aru, daerahnya Mutiara. Sementara Yamdena Tanimbar ini terkenal dengan tenunan khas Tanimbar. Sementara kei besar dan kei kecil yang ada di sini kita juga tempuh dengan pesawat atau dengan transportasi laut, dan daerah kei ini terkenal dengan pasir putih yang panjang dan juga pesona laut yang luar biasa. Daerah-daerah pinggiran ini seperti di Maluku Barat Daya, di Buru, di Pulau Seram, di Sanana, Mangole, Tali Abu, dan Halmahera atau Morotai,
daerah-daerah di mana jumlah umat Katolik sangat minoritas. Sementara yang Katolik terbanyak hanya di Kepulauan Ke dan Kepulauan Tanimbar. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan kondisi keuskupan seperti ini yang meliputi 2 provinsi dan terdiri dari banyak ribuan pulau, sarana transportasi utamanya adalah memang lewat kapal laut, atau sekarang kita dibantu dengan pesawat. Karena itu ketika saya menentukan moto tabisan saya, Duc in Altum, tentunya saya atas salah satu cara dilatar belakangi oleh kondisi seperti ini. Ada pulau-pulau kecil-kecil, lautan yang biru, ada perahu dalam logo saya, juga ada hati kudus Yesus, ada kepiting Santo Francis Xaverius. Semua mau mengajak saya sebagai uskup diosis untuk tidak hanya menjelaskan apa artinya Duc in Altum itu lewat kata-kata atau untayan kalimat-kalimat indah, tetapi harus diwujudkan dengan mengunjungi seluruh pulau-pulau kecil di mana umat Katolik berada. Karena itu dalam 3-5 tahun pertama masa kegembalaan saya sebagai uskup, khususnya di tahun pertama ini, saya menginginkan mengunjungi seluruh daerah pesisir atau yang jauh. Kemarin saya sudah mengunjungi Seram, Buru. Awal Oktober saya akan mengunjungi Kepulauan Sula, Sanana, Mangole, Taliabu. Kemarin bulan-bulan lalu juga saya sudah mengunjungi Halmahera Barat. Karena itu dalam tahun ini saya berusaha untuk mengunjungi daerah-daerah barat daya ini, tapi juga Kepulauan Aru Utara Selatan di sana. Apa yang saya inginkan adalah bahwa Duc in Altum itu bertolaklah ke tempat yang paling dalam, itu adalah perintah Yesus sendiri. Karena itu ketika Yesus memanggil saya, memilih saya menjadi gembala di keuskupan ini, saya tidak mempunyai alasan lain, atau saya tidak mempunyai dasar untuk menolak selain harus pergi mengunjungi umat-umat di daerah-daerah terpencil, di paroki-paroki yang jauh ini. Pertama, untuk memberikan peneguhan iman kepada mereka. Dan kedua, tentunya saya tidak tinggal diam, karena di tempat, di paroki di mana saya berkunjung, saya akan mengecek, menginventarisir kebutuhan-kebutuhan peralatan liturgi, apa yang mereka butuhkan, atau sarana transportasi apa yang mereka butuhkan. Sehingga sebagai uskup, saya tentunya berjuang bersama para imam saya untuk melengkapi peralatan-peralatan liturgi itu. Pertanyaannya adalah mengapa saya memulai dari peralatan liturgi, terutama semangat saya untuk mempersiapkan tabernakel di semua stasi di keuskupan ini, karena ada keyakinan bahwa tabernakel adalah tempatnya di mana Tuhan tinggal di dunia ini. Ketika kita menyediakan tempat bagi Tuhan di dunia ini, firman-Nya akan terpenuhi. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Saya punya keyakinan bahwa ketika Tuhan diutamakan dalam seluruh karya pastoral kegembalaan saya, maka saya tidak akan pernah takut, karena Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, sehingga umat di Keuskupan Amboina pada suatu waktu mereka akan merasa bangga sebagai orang Katolik dimanapun mereka berada. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini saja yang dapat saya jelaskan moto Duc in Altum dalam realitas, dalam pengalaman keseharian saya sebagai uskup, walaupun baru beberapa bulan ini. Dan sesi selanjutnya saya akan mencoba untuk menghantar Anda dalam permenungan dalam bentuk narasi atau penjelasan dari saya. Sekian dan
Terima kasih.